Nah, ini bagian kedua. Di sini nanti ada tugas dan mungkin sedikit pembahasan. Silahkan nanti didengarkan, dicermatin, dan dikerjakan. Seperti itu. Baik, melanjutkan pembahasan yang tadi. Nah, di sini ada contoh soal di mana di Rumah Sakit Indonesia terdapat instalasi gawat darurat yang selalu buka 24 jam setiap hari. Dengan jumlah perawat yang jaga di shift pagi ada 4, shift siang ada 4, dan shift malam ada 2. Dari sini bisa langsung kita jumlahkan. Kita tulis jumlah perawat sama dengan 10, seperti itu. Tercatat jumlah pasien IGD di triwulan pertama tahun 2019. Nah, triwulan pertama berarti bulan Januari, Februari sampai Maret. Ada 4.000 pasien. Dari sini kita bisa tulis juga langsung. Diketahui berarti jumlah harinya berapa. Antara Januari itu kan 31 hari. Februari itu ada 28 hari. Maret itu ada 30 hari. Berarti total ada 89 hari. Karena IGD kan nggak ada hari libur, ada 89 hari. Dan jumlah pasien totalnya ada 4.000 pasien. Nah, sudah ada 3 ya. Kita sudah mengetahui jumlah perawat, jumlah hari buka klinik, sama jumlah total pasien. Setelah itu 1.000 pasien adalah kasus kebidanan. Tulis lagi 1.000 pasien kasus kebidanan. 400 kasus bedah, tulis 400 kasus bedah dan 600 kasus non bedah. Berarti tulis juga 600 kasus non bedah. Sisanya adalah pasien dengan kasus biasa. Tidak perlu ditulis. Dari 1.000 pasien kasus kebidanan, 200 diantaranya harus dirujuk ke rumah sakit tipe B. Berarti pasien yang dirujuk, tulis diketahui pasien yang dirujuk 200 pasien. Nah, terus di sini serta tercatat dari keseluruhan pasien itu yang meninggal saat perawatan 5. Sedangkan yang baru tiba itu ada 5. Berarti total pasien yang meninggal di IGD itu berapa? Nah, otomatis pasien yang meninggal di IGD itu tidak bisa yang baru tiba karena belum memperoleh penanganan, sedangkan yang dihitung kan yang sudah memperoleh penanganan. Nah, berarti ada 5 total pasiennya yang termasuk meninggal itu ada 5, seperti itu. Nah, tinggal nanti teman-teman hitung contoh contoh penulisan. Jadi ketika ada kalimat teman-teman tulis diketahuinya. Biar apa? Nanti memudahkan teman-teman dalam menghitung. Nah, sekarang tugas lagi. Di sini ada soal yang pertama itu di Rumah Sakit X di pelayanan gawat darurat pada bulan Juli 2019 itu jumlah pasien mencapai 2.740. Nah, dengan data sebagai berikut. Pertama, jumlah pasien bedahnya itu 780. Jumlah pasien non bedah itu 1.250. Jumlah pasien yang dirujuk itu 58. Sisanya itu merupakan dari kasus kebidanan. Ya udah, berarti sisa dari itu masukkan di kasus kebidanan. Diketahui perawat yang ada itu berjumlah 5 orang dan pasien yang meninggal diketahui 3% dari total pasien. Ingat, 3% dari total pasien. Berarti pasien yang meninggal adalah 3% dari 2.740-nya. Hitung rata pasien gawat darurat per hari, rasio kasus bedah di IGD, rasio kasus non bedah di IGD, rasio kasus kebidanan, rasio kasus yang dirujuk, rasio kasus terhadap jumlah perawat, rasio pasien yang. Yang kedua, di Rumah Sakit Y di pelayanan gawat darurat pada triwulan kedua. Triwulan kedua berarti bulan apa? April, Mei, Juni tahun 2019. Teman-teman buka lagi kalender
tahun 2019 itu dari bulan April, Mei, Juni itu ada berapa hari. Minggu tetap dihitung karena ini IGD. Jumlah pasien terdiri dari 4.235 pasien baru dan 2.890 pasien lama. Ini langsung saja jumlahkan, kan tidak di IGD itu kan nggak ada perhitungan untuk baru lama, langsung saja dijumlahkan, berarti ada berapa. Nah, terus jumlah pasien bedah 25% dari total. Berarti teman-teman hitung 25% dari totalnya ada berapa. Terus non bedahnya 40% dari totalnya ada berapa. Terus kebidanannya 20% dari totalnya ada berapa. Kayak gitu. Sisanya merupakan pasien dari kasus yang dirujuk. Nah, berarti sisanya itu baru pasien yang dirujuk. Berarti pasien yang dirujuk berapa? Ada 55%. Diketahui perawat yang ada di gawat darurat berjumlah 6 orang. Diketahui pasien yang meninggal dari semua kasus ada 5%. Jadi untuk mengetahui pasien yang dirujuk yaitu tadi yang tidak masuk dalam perhitungan persentasenya itu. Nah, hitunglah yang pertama itu rata pasien gawat darurat per hari, rasio kasus bedah, kasus non bedah, kasus kebidanan, kasus yang dirujuk, sama kasus jumlah perawat rasionya, terus rasio pasien yang meninggal.